Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, anak-anak, saudara sekalian, ibu-ibu yang aku cintai karena Allah, marilah kita lanjutkan taklim dari kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab ke-7, yakin dan tawakal. Kita sudah minggu lalu sebelumnya ya, minggu lalu yang lalu ya, mana kemarin itu saya berhalangan ada tugas, sudah sampai hadis yang ke-9, sekarang hadis ke-80. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Umarah, yaitu Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, saya menyerahkan diriku padamu. Saya menghadapkan mukaku padamu. Saya menyerahkan urusanku padamu. Saya menempatkan punggungku padamu, karena loba akan pahalamu dan takut siksamu. Tiada tempat bersembunyi dan tiada pula tempat keselamatan kecuali kepadamu. Saya beriman kepada kitab yang engkau turunkan, serta kepada nabi yang engkau rasulkan. Sesungguhnya engkau, hai fulan, jikalau engkau mati pada malam harimu itu, maka engkau akan mati menetapi kefitrahan agama Islam. Dan jikalau engkau masih dapat berpagi-pagi, dalam hal ini masih tetap hidup sampai pagi harinya, maka engkau dapat memperoleh kebaikan." Disebutkan pula dalam kedua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Al-Bara, katanya Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Jikalau engkau mendatangi tempat pembaringanmu, maksudnya hendak tidur, maka berwudulah sebagaimana berwudumu untuk bersembahyang. Kemudian berbaringlah atas lambung kananmu. Kemudian ucapkanlah, lalu diuraikannya sebagaimana yang tertera di atas. Selanjutnya pada penutupnya Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah ucapan tersebut di atas itu sebagai penghabisan sesuatu yang kau ucapkan. Maksudnya sehabis berdoa di atas jangan lagi berkata yang lain-lain." Hadis yang ke-81 dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalibah Quraisy At-Taimi, semoga Allah meridhoinya. Ia dan ayahnya juga ibunya semua adalah termasuk golongan para sahabat
Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum, katanya, saya melihat pada kaki kaum musyrikin sedang kita berada dalam gua dan orang-orang tersebut tepat di atas kepala kita. Lalu saya berkata, ya Rasulullah, andai kata seorang dari mereka itu melihat ke bawah kakinya, pasti mereka akan dapat melihat tempat kita ini. Beliau Rasulullah SAW lalu bersabda, apakah yang kau sangka itu, hai Abu Bakar, bahwa kita ini hanya berdua saja? Allah adalah yang ketiga dari kita ini. Maksudnya senantiasa melindungi kita. Hadis yang ke-82 dari Ummul bin Mumin Ummul Salamah, dan namanya sendiri adalah Hindun binti Abu Umayyah, yaitu Huzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu apabila keluar dari rumahnya bersabda, yang artinya dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon perlindungan kepadamu kalau saya sampai tersesat atau disesatkan, tergelincir dari kebenaran dan digelincirkan, menganiaya atau dianiaya, menjadi bodoh, tidak mengerti sesuatu, ataupun dianggap bodoh oleh orang lain atas diriku. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan lain-lainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Tirmidzi berkata bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Hadis di atas adalah menurut lafaznya Imam Abu Daud. Hadis yang ke-83 dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan, yakni ketika keluar dari rumahnya, bismillah taqawaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah, artinya dengan menyebut nama Allah saya bertawakal kepada Allah dan tiada daya serta tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Maka kepada orang itu dikatakanlah, engkau telah diberi petunjuk, telah pula dicukupi keperluanmu. Jika telah diberi penjagaan, syaitan pun menyingkirlah dari orang tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i serta lain-lainnya. Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Abu Daud menambahkan lalu berkata bahwa syaitan yang satu berkata kepada syaitan lainnya, barang siapa engkau dapat menggoda orang yang telah diberi petunjuk, telah dicukupi dan telah pula diberi penjagaan. Hadis yang ke-84, hadis terakhir pada bab ini dari Anas radhiyallahu anhu, katanya, ada dua orang bersaudara pada zaman Nabi Muhammad SAW. Salah seorang dari keduanya itu datang kepada Nabi Muhammad SAW, yang lainnya lagi bekerja. Orang yang bekerja ini mengadu kepada Nabi Muhammad SAW mengenai saudaranya yang menganggur itu. Lalu beliau bersabda, barangkali engkau diberi rezeki oleh Allah, itu adalah dengan sebab
adanya saudaramu yang engkau beri pertolongan maka makan dan lain-lain itu. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan isnad sahih atas syarat Muslim. Nah demikian Bapak-bapak dan saudara sekalian, anak-anak yang aku cintai karena Allah, bab ketujuh dari kitab Riyadhus Shalihin telah kita selesaikan. Judul mengenai yakin dan tawakal. Jadi perlunya yakin dan tawakal ini adalah berpulang untuk diri kita sendiri. Kalau kita bertakwa kepada Allah, sungguhnya bukan membesarkan nama Allah. Ya Allah tidak butuh itu, tidak butuh disembah. Walaupun Allah minta disembah itu bukan untuk keperluan Allah, tapi untuk kepentingan kita juga. Jadi Bapak-bapak dan saudara sekalian, di dalam kehidupan ini adalah selalu kita bertawakal kepada Allah. Insya Allah Allah akan tolong kita selama kita itu benar-benar istiqomah sedikit-sedikit ya, namun pasti ya. Jadi continue terus menerus kita kayak ini berjamaah di musola ya, sholat ya berjamaah continue terus ya. Apalagi laki-laki ini diutamakan sholat itu berjamaah di sholat di masjid ya, terus saja ya. Nah itulah insya Allah kita menjadi orang hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi jangan kita keluar dari koridor Allah ya, yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita mendapat kesulitan, yakinlah bahwa kalau kita bertakwa kepada Allah ya, pasti Allah akan tolong kita. Kalaupun Allah ada meminta pertolongan seperti intang surullah yang surkum, itu bukan berarti Allah butuh pertolongan ya, tapi sebenarnya adalah untuk keperluan kita juga, bahwa kita pasti akan ditolong juga oleh Allah. Jangan untuk itu Bapak dan saudara sekalian, ya mengenai para perkara tawakal ini banyak sekali ajakan Allah di dalam Al-Quran agar kita selalu menegakkan ketakwaan. Seperti misalkan berlaku adil. Berlaku adil itu pun juga adalah suatu cara untuk mendekatkan diri kepada takwa. Dilu huwa aqrabil taqwa. Jadi berlaku adillah, sungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi adil kepada sesama muslim, adil kepada orang-orang kafir ya, memang kita harus tegakkan keadilan itu. Jadi walaupun kita membenci orang kafir, tapi keadilan itu harus ditegakkan juga. Tidak boleh kita berlaku semena-mena ya, tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat. Demikian Bapak dan saudara sekalian, insya Allah minggu depan lagi kita lanjutkan mengenai perkara bertindak lurus di bab ke-8 ya. Insya Allah kita masih bisa melanjutkan taklim kita. Demikian Bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anakku semua yang kucintai karena Allah. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.